di malam hari ini kita akan masuk dalam acara seminar kita. Dan acara seminar kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Masye Topu Salindeo dengan judul Tips Sekretaris Sukses. Ibu Masye adalah seorang sekretaris di Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Misbah Perumnas Bitung. Selamat menyaksikan. Bertemu kembali dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Minahasa Utara Bitung dalam program KKR Net Sekretaris Jemaat dengan tema Ada Tertulis. Berharap sahabat KKR Net dimanapun Anda berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga masih tetap setia dengan gadget Anda dalam program ini. Malam ini saya coba memberikan satu tips rahasia sebagai seorang sekretaris. Apa yang kita bayangkan ketika mendengar sebutan seorang sekretaris? Pasti yang terbayang adalah seorang wanita cantik, menarik, dandanan dan busananya yang up to date. Sekretaris merupakan orang yang bertugas untuk dapat membantu pimpinan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah kantor. Pengertian sekretaris itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata secretum, yang memiliki arti rahasia. Arti lain dalam bahasa Indonesia, kata sekretaris adalah orang atau pegawai pengurus yang diserahi pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat, dan sebagainya. Saya mencoba menyusun arti dalam bentuk susunan huruf per huruf tentang sekretaris. S, sosok yang menyenangkan. E, elok parasnya. K, kreatif dalam bekerja. R, rahma kepada orang lain. E, energik. T, teknologi dikuasainya. A, aktif dalam bermacam kegiatan atau terlibat dalam acara-acara. R, rahasia dijaganya. I, iman kepada Tuhannya baik. Dan S, sukses adalah tujuannya. Ini adalah sosok sekretaris yang ideal. Kemarin malam, Mrs. Rose Polii sempat menyentil sedikit bahwa salah satu tugas seorang istri atau ibu di dalam rumah tangga adalah sebagai sekretaris. Dan malam ini saya coba memberikan salah satu tips sukses seorang sekretaris adalah mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris. Baik sebagai sekretaris di kantor, sekretaris di dalam rumah tangga, maupun sekretaris di dalam gereja atau jemaat. Yang pertama, sebagai sekretaris kantor. Sekretaris merupakan peran pendukung yang penting di dalam perusahaan atau di dalam organisasi, di mana ia bekerja untuk menjalankan beragam tugas administrasi, serta meningkatkan efektivitas administratif perusahaan dengan cara memberikan dukungan manajemen informasi. Yang kedua, walau hanya sebagai peran pendukung, keberadaan sekretaris dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat menjaga bisnis perusahaan tersebut tetap berjalan mulus dan memastikan terlaksananya fungsi-fungsi organisasional di dalam suatu perusahaan. Selain bernama sekretaris, posisi kerja ini tak jarang disebut juga sebagai administrator, asisten personal atau asisten eksekutif dengan tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan yang serupa. Tanggung jawab seorang sekretaris sebagai sekretaris di perusahaan atau di kantor
atau di organisasi bisa bermacam-macam menurut industri dan skala perusahaan tempat ia bekerja. Namun, secara umum, seorang sekretaris bertanggung jawab untuk mengurus pencatatan dan mengatur janji, menyiapkan, membuat dan menyusun laporan-laporan, menjawab panggilan, menjawab pesanan dan menangani korespondensi atau surat menyurat, mengorganisir, menyusun agenda pertemuan serta pelayanan, mengamankan informasi dengan pengelolaan database, memprioritaskan beban kerja, menerapkan prosedur dan sistem administrasi baru, menjadi narahubung dengan organisasi atau klien terkait, mengkoordinasi pengiriman pesan atau tugas publikasi. Jika Anda adalah seorang sekretaris senior, bisa jadi Anda akan bertugas merekrut, melatih, dan mengawasi pegawai yang baru, melakukan pencatatan tagihan dan pengeluaran biaya, menjaga peralatan tempat berfungsi operasional dengan mengikuti arahan dan prosedur tetap dari perusahaan. Kemudian menghadiri workshop atau pelatihan edukasional atau membaca publikasi sekretariat, berkontribusi terhadap upaya tim dengan menyelesaikan hal-hal yang dibutuhkan, mempertahankan kepercayaan pelanggan dan melindungi operasional dengan menjaga kerahasiaan informasi, melaksanakan tugas tambahan yang diminta oleh pimpinan atau perusahaan. Ketika Anda menjadi seorang sekretaris di suatu perusahaan atau kantor, tentunya Anda memiliki background atau pendidikan, dan hal-hal yang saya sampaikan itu tersebut Anda akan tahu dan Anda akan pahami, dan itu hanyalah sebagian dari job description atau tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sekretaris kantor atau perusahaan. Yang kedua, sekretaris rumah tangga. Saat memilih, memutuskan dan menikah, menyandang gelar istri, setiap wanita tentu ingin menjadi seorang istri yang baik. Lantas, apa sajakah yang menjadi tanggung jawab istri di dalam rumah tangga? Kemarin malam sudah sempat dibahas, ada beberapa tugas penting sebagai seorang istri, dan salah satunya sebagai sekretaris. Sebagai seorang sekretaris di dalam kehidupan rumah tangga kita, apa yang harus dikerjakan? Mungkin ada yang berpikir, selama ini mungkin yang kedengaran hanyalah sebagai kasir atau sebagai seorang yang menata keuangan. Tetapi sesungguhnya seorang sekretaris di dalam rumah tangga itu sangat penting. Apa yang bisa dikerjakan? Yang pertama, mengurus, menyimpan surat-surat atau dokumen penting di dalam pernikahan kita. Misalnya, KTP, akta nikah, kartu keluarga, sertifikat rumah atau tanah, rekening listrik, rekening air, pajak rumah. Ini adalah surat-surat atau dokumen penting yang ada di dalam suatu pernikahan atau di dalam suatu rumah tangga yang sangat penting untuk diatur, untuk diurus, untuk di-file atau untuk disimpan. Dan ini adalah pekerjaan seorang sekretaris, seorang istri atau seorang ibu di dalam rumah tangga. Tugas atau tanggung jawab yang kedua adalah mengatur, menyimpan file dokumen penting milik anak-anak Anda, seperti akte kelahiran mereka, surat baptisan mereka, raport anak-anak, piagam-piagam atau penghargaan mereka, ijazah sekolah mereka. Bayangkan kalau tidak ada sosok sekretaris atau seseorang yang menyimpan, mengatur, memfile dokumen-dokumen tersebut, akan kerepotan. Karena dokumen-dokumen seperti akte kelahiran, surat baptisan, raport anak-anak, piagam-piagam penghargaan mereka, bahkan ijazah, ketika diatur dengan baik, itu akan sangat membantu dan sangat menguntungkan
ketika anak-anak ini kelak membutuhkannya. Tugas dan tanggung jawab yang ketiga, mengetik, menyimpan file catatan khotbah, renungan firman Tuhan, atau materi seminar milik suami, milik Anda pribadi, ataupun milik anak-anak. Saya ingat ketika saya masih kuliah di Universitas Kelabat, almarhum Mrs. Ana Kalangi, dia pernah memberikan satu pengalaman buruk ketika Mrs. Kalangi almarhumah ini, dia lupa memfile surat bahan atau materi khotbah dari suami atau pendeta Kalangi. Dan yang terjadi, di dalam 1 bulan yang sama, di satu jemaat yang sama, almarhum pendeta Kalangi berkhotbah dengan bahan khotbah yang sama. Dan kejadian atau peristiwa ini sangat membuat Mrs. Ana Kalangi almarhumah, dia merasa sedih karena dia merasa dia gagal sebagai sekretaris di dalam rumah tangga. Apalagi mungkin ketika Anda sebagai istri seorang hamba Tuhan atau pendeta. Hal ini sangatlah penting untuk Anda bantu, untuk Anda lakukan agar supaya bahan khotbah atau seminar atau renungan yang dibutuhkan seorang suami atau seorang pendeta atau Anda sendiri ataupun anak-anak bisa teratur, bisa terfile dengan baik, dan itu sangat menguntungkan. Tugas dan tanggung jawab yang keempat sebagai sekretaris di dalam rumah tangga adalah mengatur, menyimpan dokumen penting, foto pernikahan misalnya, foto kelahiran anak-anak Anda, foto wisuda anak-anak, ataupun foto momen penting di dalam keluarga. Zaman kita saat ini, mungkin foto foto yang kita miliki di dalam satu momen atau di dalam satu event, mungkin hanya sampai di Facebook. Untung-untung kalau Facebook Anda seumur hidup, tetapi ketika Facebook Anda mengalami masalah atau Instagram Anda mengalami masalah, maka semua kenangan itu akan hilang dan lenyap. Sehingga walaupun dengan keadaan teknologi yang semakin canggih, saya menganjurkan untuk tetap memiliki file atau memiliki dokumentasi penting tentang foto-foto pernikahan, foto kelahiran anak, atau foto-foto momen atau event yang indah di dalam keluarga Anda. Dan pekerjaan ini adalah bagian dari pekerjaan sebagai sekretaris di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga Anda. Urusan rumah tangga sangat banyak. Demikian tugas dan kewajiban utama seorang istri sebagai sekretaris dalam kehidupan rumah tangga. Kelihatannya sangat sederhana, tapi itu semua sangatlah penting dan dibutuhkan. Yang ketiga, ketika Anda sebagai sekretaris gereja atau sekretaris jemaat. Sekretaris jemaat memiliki satu tugas penting di dalam jemaat. Kepada siapa bergantung keteraturan administrasi jemaat yang menentukan efisiensi fungsi jemaat. Di dalam jemaat besar dapat dipilih seorang asisten sekretaris. Sekretaris bekerja sebagai seorang sekretaris untuk semua konferensi jemaat dan harus mencatat secara tepat, secara detail semua hasil-hasil rapat. Sekretaris jemaat membantu pendeta untuk jadwal-jadwal ibadah dan menyusul jadwal kerja tiap departemen yang ada. Jika karena satu hal seorang sekretaris jemaat dia tidak bisa hadir di dalam suatu rapat atau di dalam suatu komite atau di suatu konferensi, maka harus diatur agar asistennya bisa untuk membantu mencatat keputusan-keputusan yang dihasilkan. Sekretaris adalah wajah dari satu gereja atau satu jemaat. Karena itu, ketika menjadi seorang sekretaris jemaat atau sekretaris sebuah gereja, bekerjalah semaksimal mungkin sebagai seorang sekretaris walau tanpa bayaran nilai uang. Sehingga
Dari 3 posisi jabatan yang Anda miliki, apakah Anda sebagai sekretaris di dalam perusahaan atau kantor, Anda sebagai sekretaris di dalam rumah tangga, Anda sebagai sekretaris gereja atau sekretaris jemaat, tugas dan tanggung jawab yang saya sampaikan tadi itu sangatlah penting untuk membantu Anda menjadi seorang sekretaris yang sukses. Sehingga ketika tugas dan tanggung jawab yang Anda ketahui dan Anda buat, Anda lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, saya yakin dan saya percaya Anda akan menjadi seorang sekretaris yang bisa diandalkan. Apa saja yang menjadi pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab sebagai seorang sekretaris jemaat? Yang pertama, sadar bahwa tugas itu sangatlah penting. Yang kedua, tidak ada nama yang harus Anda tambahkan atau Anda keluarkan tanpa pemungutan suara dalam jemaat. Yang ketiga, Anda bertanggung jawab dalam perpindahan keanggotaan jemaat jika dibutuhkan. Yang keempat, Anda bertanggung jawab untuk mengatur, menyusun, atau membuat surat menyurat. Yang kelima, kredensi bagi utusan rapat umum konferensi, daerah, wilayah, atau apa saja yang dilakukan atau yang diundang. Yang keenam, Anda harus membuat laporan dan dikirim secepatnya kepada mereka yang membutuhkannya. Yang ketujuh, Anda harus mencatat, membuat jadwal kegiatan dari satu jemaat atau di mana Anda bekerja. Yang kedelapan, sumber referensi atau sumber informasi untuk jemaat ada di tangan Anda sebagai sekretaris jemaat. Dan yang kesembilan, Anda adalah pemegang rahasia di dalam jemaat. Malam ini, saya sudah sampaikan salah satu kiat atau tips sukses untuk menjadi sekretaris. Apakah sekretaris dalam perusahaan, sekretaris di dalam keluarga rumah tangga, ataupun sekretaris di dalam jemaat. Ketika mengetahui tugas dan tanggung jawab, dan melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan, maka saya yakin Anda akan menjadi seorang sekretaris yang berhasil. Sehingga bekerja sesuai dengan porsi atau jabatan. Selalu menyadari bahwa ketika sebagai sekretaris kantor, Anda memiliki atasan. Ketika Anda sebagai sekretaris di dalam rumah tangga, suami Anda sebagai kepala. Dan sebagai sekretaris jemaat, ingat, pendeta, ketua, atau majelis jemaat sebagai pimpinan. Sekretaris adalah tugas atau pekerjaan yang membanggakan, sehingga berlakulah sebagai sosok yang bisa dibanggakan. Tema KKR Net Sekretaris Jemaat adalah ada tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ada tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu haruslah berlangsung dengan sopan dan teratur. Kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.